Tidak boleh, kamu baru saja hamil. Tidak boleh bertarung dengan Nararya Kirana. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada anak kita? Urusan membunuh Nararya Kirana, biar aku yang tangani sendiri. Tidak. Dengan kekuatan Nararya Kirana, hanya dengan bekerja sama kita berdua, baru ada peluang menang. Kalau kamu pergi sendiri, pasti mati. Tapi, anak kita... Tenang saja, anak ini akan kujaga dengan baik. Ras iblis telah mengacaukan dunia. Berapa banyak orang yang sudah kehilangan keluarga? Rumah tangganya hancur berantakan. Lihatlah, sudah begitu banyak orang yang kehilangan orang tua mereka, anakku. Bagaimana mungkin aku sekarang mengurungkan niat dan mundur? Sayang, ayo pergi. Terlambat sedetik saja, manusia akan kembali banyak yang tewas dan terluka. Berdiri, perintah kepala kota. Warga sipil harus mengungsi terlebih dahulu. Semua petarung tinggal untuk menghadang musuh. Kamu sebagai seorang petarung, di saat musuh sudah di depan mata, bagaimana bisa sama seperti orang biasa lari menyelamatkan diri? Tidak ada waktu untuk membahas lagi. Cepat pergi, waktunya sudah mepet. Seorang petarung terhormat. Ternyata tidak ingin menghadapi musuh, hanya ingin melarikan diri. Kamu tidak pantas disebut petarung. Melati, bukan orang suci, akhirnya takkan sanggup melawan Nararya Kirana. Sudah sampai di titik ini, hanya bisa menggunakan darah murniku sebagai pemicu, tubuhku sebagai inti formasi untuk membangun landasan penjinak iblis, sekaligus membantumu mencapai tingkat orang suci untuk memenangkan waktu. Kalau begitu, kau akan mati. Ini satu-satunya kesempatan. Jaga baik-baik anak kita. Arjuna, jangan. Dewa Pedang, kau gila. Diam saja, ngapain? Darah murniku sudah hilang. Maukah kau biarkan pengorbananku sia-sia? Cepat lakukan. Arjuna. Kekuatan Nararya Kirana memang mengerikan. Arjuna mengorbankan nyawanya untuk segel ini, tapi dia masih bisa melawan balik. Memanfaatkan serangan balik formasi untuk menyegel kekuatan siharku. Membuatku selama 20 tahun tidak bisa menggunakan kekuatan sihir. Arjuna, tenang saja. Anak kita pasti akan kujaga dengan baik. 20 tahun kemudian, saat kekuatan siharku pulih, itulah saatnya aku mencapai tingkat orang suci. Saat itu, aku pasti bisa membunuh Nararya Kirana untuk membalaskan dendammu. Zafran Atmaja, siapa yang berani memberimu nyali untuk mencuri ilmu bela diri keluarga Arumi? Aku tidak. Aku cuma penasaran, lalu melihat sekilas. Lihat sekilas? Kau ini anak haram tanpa ayah, pantas saja melihat ilmu bela diri keluarga Arumi. Dulu saat perang manusia iblis, keluarga Arumi bertarung mati-matian. Tapi ibumu malah kabur dengan pria tak dikenal. Membuat keluarga Arumi menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Sekarang, mengizinkan kalian berdua jadi pelayan di keluarga Arumi. Sudah sangat baik hati. Sebaiknya kau jangan tidak tahu terima kasih. Zafran, ayo pulang. Urusanku bukan urusanmu. Tuan Muda Bayu, ada masalah. Segel Nararya Kirana mulai longgar. Aliansi Jalan Surgawi mengirim utusan untuk membahas Kongres Pembasmi Iblis. Apa? Apa? Segel Nararya Kirana mulai longgar. Segel itu dibentuk dari tubuh suamiku. Bagaimana bisa longgar secepat ini? Jangan buang waktu lagi. Ayo kita pergi. Kamu si sampah, ngikutin buat apa? Kongres Pembasmi Iblis ada hubungan apa denganmu? Pulang sana, lanjutin nyapu lantaimu. Ayo. Zafran, membasmi iblis adalah urusan para pendekar.
Kamu tidak pernah belajar ilmu bela diri? Jangan pergi. Lepaskan. Aku tidak belajar ilmu bela diri. Karena apa? Ya karena kamu, sebagai seorang pendekar, 20 tahun lalu kamu jadi pengecut. Kamu membuatku menanggung malu. Sekarang kamu masih mau membuatku jadi sepertimu? Apa kamu tidak punya? Rasa malu sama sekali? Zafran. Ibu punya alasan yang terpaksa. Alasan? Sudah berapa kali kamu bilang kamu punya alasan? Apa sebenarnya alasanmu? Katakan. Ibu belum bisa memberitahumu sekarang. Kekuatan Nararya Kirana tidak kalian ketahui. Seluruh kota Cinyang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apalagi kamu. Tidak bisa bilang ya sudah. Jangan cari-cari alasan. Tidak ada lawan pun bagaimana? Sebagai seorang pendekar, seharusnya tidak takut apapun, melindungi yang lemah menghadapi kesulitan. Bukan seperti kamu, menjadi pengecut yang takut mati. Kadang aku berpikir, betapa aku berharap orang tuaku bisa menjadi pasangan Dewa Pedang Arjuna yang menyegel Nararya Kirana. Paling tidak, seharusnya menjadi petarung yang tangguh. Bukan seorang sampah yang meninggalkan istri dan anak. Seorang pengecut yang lari dari medan perang. Zafran, tinggal 1 jam lagi kekuatan ibu akan pulih. Nanti, ibu akan memberitahumu ibu bukan seorang pengecut. Ayahmu juga tidak meninggalkan istri dan anak. Arjuna Arumi. Kongres Pembasmi Iblis ini sangat penting. Langit telah merasakannya dan menurunkan hukum langit untuk diberikan kepada orang yang berjodoh. Entah keluarga Arumi kalian ada berapa orang yang mendapatkan hukum langit. Token ini ternyata adalah perwujudan langit. Kalau begitu akhir-akhir ini, siapa yang mendapatkan hukum langit? Ayah, Kirana Wiraputra. Beberapa hari yang lalu, aku sedang berlatih di gunung. Token ini muncul tiba-tiba. Sepertinya inilah hukum langit, bukan? benar, ini memang hukum langit. Tampaknya keponakanku Bayu memang berbakat luar biasa, sangat disayangi langit. Hahaha. Bayu, kamu bisa mendapatkan kesempatan ini. Ayahmu sangat senang untukmu. Tuan Muda Bayu memang pantas disebut. Jenius nomor 1 keluarga Arumi, takdir memang memilihnya. Dengan kehadiran Tuan Muda Bayu, tidak perlu khawatir Nararya Kirana tidak bisa dikalahkan. Kepala keluarga, Yang Mulia Kirana Wiraputra, murid yang tidak berbakat ini, juga beruntung mendapatkan 1. Bagus. Keluarga Arumi punya 2 pahlawan, sungguh patut dirayakan. Keluarga Arumi kami bisa memiliki kalian berdua. Itu sungguh kehormatan bagi keluarga. Lalu bagaimana dengan yang lain? Masih adakah? Kepala keluarga, Yang Mulia Kirana Wiraputra. Murid ini juga punya hukum langit. Arjuna Arumi. Ini siapa? Dia adalah pesuruh penyapu di keluarga Arumi kami. Pesuruh penyapu. Secara logika, hukum langit hanya akan turun ke tangan orang kuat. Hukum langit adalah milik orang kuat. Keluarga Arumi hanya aku dan Bayu Arumi yang mengeluarkan hukum langit. Hukum langit di tanganmu ini. Mungkin palsu ya? Kepala keluarga, Yang Mulia Kirana Wiraputra. Aku juga seorang petarung. Memiliki token ini membuktikan langit mengakuiku. Izinkan aku ikut Kongres Pembasmi Iblis. Urusan membasmi iblis adalah tugas orang kuat. Orang lemah yang ikut hanya akan mati, sia-sia. Hari ini orang tuamu ini akan menguji kualitasmu. Jika kamu menang, orang tuamu ini akan mengakuimu berhak ikut Kongres Pembasmi Iblis. Bagaimana? Berani tidak? Kami para petarung, tidak takut apapun. Zafran, orang ini melatih ilmu bela diri keras tubuh. Kamu belum pernah belajar bela diri, kamu tidak akan menemukan titik lemahnya. Pasti bukan lawannya. Urusanku bukan urusanmu. Petarung, Zafran Atmaja, mohon bimbingannya.
Bocah, cuma kayak cewek, pakai tenaga, berani-beraninya bilang diri petarung. Cuma segini kemampuannya. Mau ikut kongres pembasmi iblis? Anjing piaraanku aja lebih kuat darinya. Wah, Nah, kalau ini bisa membuatmu mengurungkan niat untuk ikut kongres pembasmi iblis, itu juga bagus. Orang ini mempelajari ilmu bela diri keras tubuh. Kamu tidak pernah belajar ilmu bela diri, kamu tidak akan menemukan titik lemahnya. Kamu pasti bukan lawannya. Berani melirik sembarangan. Sampah, cepat turun. Wajah keluarga Arumi sudah kau coreng habis-habisan. Nah, mengakulah kalah. Kamu bukan lawannya. Kalau terus bertarung, kau bisa mati. Jangan ikut campur. Berani sekali, sayangnya tidak tahu diri. Zafran Atmaja. Masih belum mau mengaku kalah. Diam saja ngapain? Hari ini, biar aku mati di atas sini, aku tidak akan mengaku kalah. Tidak boleh. Tidak boleh terus begini. Nak benar-benar bisa mati. Titik lemah. Titik lemahnya di mana? Titik lemahnya di dada. Diam. Kau berani ikut campur? Nak, percayalah ibu. Dia sedang memberitahuku. Mau cari titik lemahku, nanti di kehidupan selanjutnya. Aku habisin. Titik lemahnya sudah pecah. Dia benar-benar menemukannya, lokasi triknya. Cheng Ayu serang. Benar-benar si pecundang ini berhasil menang. Ayah kita tidak boleh membiarkan si pecundang ini ikut kongres pembasmi iblis. Dia bisa menang hanya karena ibunya nebak-nebak. Ini tidak bisa dianggap sah, kan? Menang ya sudah, berarti menang. Bagus. Bakat anak ini memang cukup bagus. Kalau diarahkan dengan baik, pasti akan mencapai sesuatu. Karena kamu menang, kuota ini menjadi milikmu. Bagaimana dia tahu triknya? Keluarga Arumi memang menyimpan banyak orang hebat ya. Kamu ternyata punya wawasan seperti ini. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Dia cuma pembelot dari perang manusia Faraos Iblis dulu. Bisa punya wawasan apa? Cuma nebak-nebak saja. Pembelot? Seorang petarung dengan wawasan seperti ini mana mungkin jadi pembelot? Kalau dulu kamu tidak jadi pembelot, kita berdua pasti tidak akan berakhir seperti ini. Keluarga Arumi benar-benar semakin mundur. Sampai harus bergantung pada seorang pembelot untuk mengajari ilmu bela diri. Raka Darmawan. Kalian datang untuk apa? Untuk apa? Kalau aku tidak datang, bukankah kalian akan membiarkan anak si pembelot ini ikut kongres pembasmi iblis? Bapak Kirana Wiraputra, aku ingat aliansi Jalan Surgawi punya aturan hukum langit menjadi milik yang kuat bisa saling direbut. Benar kan? Benar, memang ada aturan itu. Arjuna Arumi, kamu dengar, yang lemah tidak berhak ikut kongres pembasmi iblis. Keluarga Arumi berani tidak adu dengan keluargaku, Darmawan. Yang menang ambil hukum langit pihak yang kalah. Ayo kita adu. Keluarga Arumi mana takut sama kamu? Bagus. Mohon Bapak Kirana Wiraputra menjadi saksi. Keluarga Arumi punya 3 hukum langit. Keluarga Darmawan juga harus mengeluarkan 3 hukum langit sebagai taruhan. Kedua, keluarga masing-masing mengirim 3 orang pihak yang menang. Ambil semuanya. Baik, taruhan ini keluarga Raka terima. Arjuna Arumi, beranikah keluarga Arjuna atau tidak? Apa yang tidak berani? Pertandingan hari ini, keluarga Arjuna terima. Siapa bilang ini pertandingan biasa? Kali ini aku ingin melawan keluarga Arjuna.
dalam pertarungan hidup dan mati. Raka Darmawan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kepala keluarga Raka, pertarungan hidup dan mati ini tidak hanya menentukan kalah menang, tapi juga hidup mati. Kita semua berusaha untuk rencana besar membasmi iblis. Bagaimana bisa terjadi pertikaian internal hanya akan mengurangi tenaga kita. Tuan Kiranawira, orang yang pengecut, masih bicara soal membasmi iblis. Nanti, mungkin kau yang pertama mah jadi pembelot. Tidak hanya bertarung hidup bertarung hidup mati dah. Pihak yang kalah juga harus menghancurkan seluruh ilmu bela dirinya dan pergi dari kota Cinyang. Arjuna Arumi, kalau kau tidak berani, serahkan saja dengan patuh hukum langit itu. Kepala keluarga, kuota untuk Kongres Pembasmi Iblis tidak boleh diserahkan begitu saja. Murid ini bersedia bertarung hidup mati dengan mereka. Tidak boleh. Kau sedang terluka sekarang. Naik pun tidak berguna. Zafran Atmaja, kau sampah ini, jangan coba-coba menghambat kami. Ayah, biarkan aku yang maju. Aku sendiri sudah cukup. Kepala keluarga, biarkan aku yang maju. Aku juga bisa bertahan. Sudah kubilang tidak boleh. Dengan kondisimu sekarang, kalau naik, hanya akan mati sia-sia. Kepala keluarga, kita sebagai petarung harus berani melakukan hal yang mustahil. Apa artinya satu nyawa? Apalagi, hukum langit ini memang milikku. Anak seorang pembelot ternyata punya semangat seperti ini. Baik, hari ini, jika kau bisa menang, maka aku akan mengizinkanmu mempelajari ilmu bela diri keluarga Arjuna. Segel kekuatan telah berakhir. Tinggal 1/4 jam terakhir. Tunggu. Aku juga anggota keluarga Arjuna. Biarkan aku yang bertarung menggantikan Zafran. Kamu yang mau turun tangan? Minggir! Kamu cuma seorang desertir, berdasarkan apa hakmu untuk mewakili keluarga Arumi naik ke ring? Cengar. Ibu tahu, selama ini kau sudah banyak menderita. Hati punya keluhan. Tapi waktunya akan segera tiba. Nanti, ibu bisa menjelaskan padamu semuanya dengan jelas. Di mana triknya? Triknya ada di dada. Arjuna, pertarungan ini biar aku yang menggantikan Cenger tampil. Keluarga Arumi kalian benar-benar tidak ada orang lagi ya. Mengirim desertir untuk bertarung di pertarungan hidup dan mati. Ini seumur hidupku cerita paling lucu yang pernah ku dengar. Waktu itu aku ingat, di antara generasi kita, bakatmu selalu nomor 1. Tapi, setelah perang manusia dan iblis, kau jadi desertir. Lalu tidak punya kekuatan lagi, terpuruk, dan tidak bangkit lagi. Ayah, jangan. Kalau benar-benar dia yang naik, di mana muka keluarga Arumi kita? Dia kan desertir. Lagi pula, dia sudah 20 tahun tidak latihan bela diri. Siapa tahu sisa kekuatannya berapa? Bayu, kata-katamu ada benarnya. Kepala keluarga, menurutku biarkan Bibi yang naik. Apa? Bayu, kau gila? Bayu, aku tidak gila. Kalian semua tidak tahu, alasan aku punya kekuatan seperti sekarang ini, sepenuhnya berkat Bibi selama ini yang membimbingku. Bayu, aku tahu kalian hubungan Bibi dan keponakan masih lumayan. Tapi kau tidak boleh ngomong sembarangan. Ini kan menyangkut urusan besar keluarga Arumi kita. Bayun, aku sama sekali tidak berbohong. Sudah. Biarkan Melati yang naik. Arjuna, aku masih punya satu permintaan. Aku mau tampil yang terakhir. Apa? Kau masih mau yang terakhir bertindak? Dasar sampah. Jangan-jangan mau manfaatkan setelah aku dan Bayu menang, agar kau bisa ikut menikmati keuntungan di belakang. Sudah, jangan banyak bicara. Aku duluan. Raka Darmawan, cepat kirim orangmu naik untuk mati. Anak muda tidak tahu diri. Aditya Darmawan, kau naik. Bayu. Cepat sekali. Ini energi iblis. Raka Darmawan anak buahmu kejam sekali ya. Arjuna, Arumi, apa kau sudah pikun? Ini kan pertarungan hidup dan mati. Orangku tidak langsung membunuh putramu di tempat. Kau seharusnya bersujud dan bersyukur. Keluarga Darmawan dan keluarga Arumi sudah berseteru puluhan tahun. Kekuatan masing-masing aku tahu betul.
Bagaimana bisa muncul petarung kuat seperti ini? Sudahlah, jika kekuatannya memang cukup hebat, biarkan mereka yang hadapi Nararya Kirana. Bagi umat manusia, itu juga hal yang baik. Bayu, harap sangat berhati-hati. Kalau memang tidak bisa, segera mengaku kalah. Kepala keluarga tenang saja. Bayu, hati-hati, orang-orang ini agak aneh. Ayo, bocah, lihat apakah kau bisa tahan 3 jurus. Bagus. Bagus, Bayu. Jurus yang sangat luar biasa. Ternyata ilmu silat bisa digunakan seperti ini. Ternyata benar energi iblis. Energi iblis memperkuat tubuhnya. Harus menghancurkan energi iblisnya baru bisa mengalahkannya. Hati tenang bagai danau. Pikiran fokus pada dantian. Mengubah esensi dasar menjadi tenaga hidup. Gunakan tenaga untuk menghancurkan iblis. Apa? Kok? Bagus. Bagus. Masih ada siapa lagi di keluargamu, Darmawan? Ayo maju. Bocah, jangan senang dulu. Ini cuma orang paling tidak berguna di keluargaku, Darmawan. Darmaji Darmawan. Ini Guru besar. Bayu Arumi, hati-hati. Dia adalah guru besar. Kamu sama sekali bukan lawannya. Cepat menyerah. Jangan memaksakan diri lagi. Apa guru besar? bagaimana mungkin petarung tingkat guru besar kota Qingyang kita? Seharusnya tidak ada petarung level seperti ini. Selesai. Aku sudah berlatih bertahun-tahun baru mencapai prestasi. Aku tidak mau menghancurkan kemampuan bela diriku sendiri. Ayah. Menyerahlah, Bayu Arumi. Tidak mungkin adalah lawan dari petarung tingkat guru besar lawan. Manfaatkan sekarang. Cepat menyerah. Serahkan hukum langit. Ada Kirana Wiraputra di sini, kita masih bisa diselamatkan. Ayah, cepat menyerahlah. Apa yang masih Anda ragukan? Mungkinkah Anda masih berharap pada Melati si sampah ini? Raka Darmawan, aku menyerah. Bayu, kamu. Raka Darmawan, bukankah Anda menginginkan hukum langit? Sekarang aku menyerahkannya kepada Anda. Anda melepaskanku. Bagaimana? Baik. Kamu benar-benar punya anak yang baik. Bayu, kamu. Ayah, urusan besar membasmi iblis ini pada dasarnya yang kuat yang diutamakan. Aku ini bukan takut. Aku ini juga demi kepentingan seluruh umat manusia. Bayu Arumi, menyerahlah. Kamu bukan lawannya. Lebih baik menyerahkan kualifikasi kepadanya. Dengan begitu, baru bisa lebih baik membasmi ras iblis. Bayu Arumi, menyerahlah. Terus bertarung tidak ada artinya. Kultivasi kita semua akan dihancurkan. Bayu, apa ketika membazim isim di kota kita Zafran Atmaja? Kita sebagai petarung tidak takut mati. Kalau mau menyerah, menyerahlah. Jika bahkan guru besar pun tidak berani menantang, apalagi membasmi sekte iblis. Kata-kata yang bagus, Kak Bayu Arumi. Semangat. Kekuatan siharku sudah mulai pulih secara bertahap. Dan juga 5 menit terakhir, Cepat sekali.
aku masih bisa bertahan. Bertahan. Setelah kamu mati, ke neraka dan bertahanlah di sana. Matilah, sampah. Tidak bisa. Pukulan ini terlalu cepat, sama sekali tidak bisa dihindari. Apakah aku akan mati? Bibi, aku berhasil. Sisanya serahkan padaku. Tadi kamu naik ke sini bagaimana? Kamu tidak pantas tahu. Cepat sekali. Bagaimana mungkin? Ibu, kamu ini siapa sebenarnya? Kecepatan ini bahkan melampaui guru besar. Darmaji, kamu lupa. Dia cuma seorang pembelot. Seluruh kemampuannya cuma di kecepatan. Kenapa kamu takut padanya? Bunuh dia. Darmaji, cepat bertindak. Ternyata, keluarga Darmawan, semua telah menerima kekuatan ini. Kalau begitu, keluarga Darmawan tidak perlu dipertahankan lagi. Awan gelap menutupi matahari. Salju turun di bulan Juni. Ini apa yang terjadi? Tidak, lihat di sekitar Bibi dalam radius 3 zang. Kenapa tidak ada setitik salju pun yang menempel? Aura yang dipancarkannya. Bagaimana bisa sekuat ini? Tunggu, mengubah fenomena langit begitu saja. Kekuatan apa ini? Berpura-pura misterius. Darmaji, serang dia. Aku lawan kamu. 20 tahun menahan diri, setelah kekuatan magisku pulih, aku juga berhasil mencapai Pongkamatya, tingkat orang suci. Kebetulan, aku akan gunakan kamu untuk latihan dulu. Membiasakan diri dengan kekuatanku yang sekarang. Satu jurus. Guru besar langsung kalah dalam 1 jurus? Dengan kemampuannya, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mengalahkan Darmaji Darmawan dalam 1 jurus? Aku tidak menyangka. Aku sebelumnya berpikir untuk membasmi iblis. Kau kembali, tidak malah malu. Raka Darmawan, guru besar saja sudah kalah. Apalagi yang mau kau katakan? Lebih baik serahkan saja hukum langit itu. Arjuna Arumi hanya mengalahkan 1 guru besar saja. Apa yang perlu kau banggakan? Jangan lupa, keluarga Darmawan masih punya 1 orang yang belum bertanding. Aku bangga? Walaupun keluargamu masih punya guru besar lagi, lalu apa? Naik ke atas, bukannya cuma cari mati. Cari mati. Ku beritahu, orang ketiga yang kusiapkan ini, walaupun 10 Darmaji Darmawan sekalipun, hanya akan dihancurkan. Kami mohon Bapak Guru bertindak. Auranya sangat kuat. Orang ini benar-benar lebih kuat dari guru besar tadi berkali-kali lipat. Bayangan hantu. Dia adalah Rizky. Apa? Ternyata Rizky, 20 tahun yang lalu, dia sudah menjadi petarung tingkat guru besar. Kabarnya, untuk mencapai tingkat maha guru, dia mati karena kegilaan latihan. Bagaimana mungkin dia masih hidup sampai sekarang? 20 tahun yang lalu, saat aku masih kecil, aku sudah mendengar reputasinya. Konon katanya saat perang melawan ras iblis, hubungannya dengan ras iblis sangat erat.
Tak disangka, dia malah bergabung dengan keluarga Darmawan. Ternyata masih ada yang ngurangat reputasi Tuan. Tahukah kalian? Tuan sekarang juga seorang mahaguru. Mahaguru? Dia seorang mahaguru? Raka Darmawan, ini tidak adil. Dia jelas-jelas bukan anggota keluarga Darmawan. Siapa bilang bukan? Tuan Rizky adalah penasihat utama eksternal keluarga Darmawan. Aturan pertarungan hidup dan mati. Tidak melarang penasihat untuk bertarung, kan? Tidak tahu malu, sungguh keterlaluan. Aku beritahu kalian. Keluarga Arumi hari ini harus dihapuskan dari kota Cinyang. Pemenang terakhir hanya akan menjadi aku. Mahaguru? Bagaimana mungkin menang melawan Mahaguru? Di dunia ini, jumlah Mahaguru pasti tidak lebih dari 10 orang. Tak disangka hari ini Bisa melihatnya di sini. Wah. Arjuna Arumi, hari ini aku akan membuatmu menyaksikan sendiri bagaimana keluarga Arumi dihancurkan. Ibu, bagaimana kalau kita menyerah saja? Lawan kita adalah Mahaguru. Bagaimana mungkin kita menang? Tenang saja. Hanya seorang mahaguru, bukanlah tandingan ibu. Ibu, kurang ajar. Dia begitu mudah menghancurkan seranganku. Mahaguru yang mengandalkan kekuatan eksternal pada akhirnya hanya Fata Morgana. Dasar perempuan. Kau pikir? Karena baru saja menahan telapak tanganku, lalu kau bisa berdiri sejajar denganku, telapak tangan tadi. Hanya serangan biasa dariku. Ibu, kalau kamu sekuat ini, kenapa dulu kabur? Cuma satu jurus sudah bisa melukai seorang mahaguru di dunia ini. Ternyata ada orang sehebat itu. Menang, dia benar-benar menang. Raka Darmawan bahkan Mahaguru pun bukan lawannya. Lebih baik serahkan saja hukum langit itu padaku. Arjuna Arumi, jangan senang dulu. Bapak belum kalah. Bapak Rizky, tolong jangan coba-coba lagi. Cepat tunjukkan jurus andalanmu dan bunuh perempuan hina ini. Bagus, sangat bagus. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang bisa membuatku mengeluarkan jurus ini. Mati di bawah ilmu hantu bayangan dan iblis pembunuhku adalah kehormatan bagimu. Aura iblisnya sangat kuat. Sepertinya tanah pengurungan iblis benar-benar bermasalah. Tidak, aku harus segera pergi melihat. Matilah anjing. Kuat sekali. Ini benar ibuku yang selama ini lemah. Bahkan ilmu hantu bayangan dan iblis pembunuh Rizky bisa dihancurkan. Wanita itu Benar-benar seorang pembelot. Tak kusangka keluarga Arjuna Arumi punya petarung sehebat ini. Kalau dia masih sempat berlatih beberapa tahun lagi, pasti bukan tandinganmu. Sayangnya, dia tak punya kesempatan lagi. Masih adakah kesempatan? Bangsat, matilah kau. Matilah kau. Bagaimana mungkin kau... Kekuatanmu bukan milikmu sendiri. Itu hanya diraih dengan cara-cara sesat untuk menjadi mahaguru. Sama sekali tidak berarti. Menang, hukum langit berhasil diselamatkan. Ibu, sebenarnya apa kesulitan yang ibu alami? Terlalu kuat. orang sekuat itu ternyata selama ini bersembunyi di keluarga Arumi. Sedangkan aku malah membiarkan Bayu menganiaya ibu dan anak itu. Hancur, bahkan Rizky pun kalah. Tugasku akan gagal. Tenam salju di bulan Juni. Kau adalah...
Percuma, bahkan kau sekalipun, kau tidak akan bisa menghentikannya. Tidak lama lagi kau dan anakmu serta seluruh keluarga Arumi semuanya akan mati. Apa maksudmu? Ini baru permulaan. Pertunjukan yang sesungguhnya masih di belakang. Luar biasa, luar biasa. Petarung sehebat dirimu ternyata bersembunyi di keluarga Arumi, rela menjadi pesuruh penyapu. Bawahanmu memberi hormat kepada Yang Mulia Utusan Agung. Utusan Agung. Ternyata di balik keluarga Darmawan masih ada orang lain. Bawahanmu memberi hormat kepada Yang Mulia Utusan Agung. Utusan Agung? Bapak Kiranawira. Ini siapa? Beliau adalah orang di dalam aliansi Jalan Surgawi kami, yang kedudukannya hanya di bawah ketua aliansi, Yang Mulia Utusan Agung. Apa? Aliansi Jalan Surgawi? Apa hubungan mereka dengan ras iblis? Dasar sampah. Dasar sampah. Aku perintahkan kau datang ke sini untuk menguji kekuatan setiap keluarga besar. Siapa yang menyuruhmu bertindak gegabah di sini? Dan menggelar pertarungan hidup dan mati, mohon Yang Mulia tenang. Ini karena bawahannya tak nyater dan rendah bawahannya tidak becus mengerjakan tugas, bertindak atas kemauan sendiri. Mohon Yang Mulia Ki jangan marah. Yang Mulia, sebenarnya apa yang terjadi? Mohon Yang Mulia memberi pencerahan. Mohon maaf telah membuat kalian menertawakanku. Sejujurnya, Raka Darmawan sudah lama bergabung dengan aliansi Jalan Surgawi kami. Kedatangannya kali ini adalah atas perintah aliansi kami untuk memilih pejuang-pejuang tangguh bagi Kongres Pembasmi Iblis yang akan segera digelar. Tapi, Yang Mulia, kenapa saya tidak tahu soal ini? Apa? Kau berani meragukan kata-kataku? Bawahannya tidak berani. Ini semua diatur langsung oleh ketua aliansi dengan statusmu. Kau belum pantas untuk mengetahuinya. Tak disangka keluarga Arumi menyimpan banyak orang hebat. Ada pejuang seperti Tuan yang sangat kuat dan misterius. Hukum langit dipegang oleh keluarga Arumi benar-benar pantas. siapa ketua aliansi Jalan Surgawi? Karena kau memutuskan ikut Kongres Pembasmi Iblis, maka akan kukabarkan padamu. Ketua aliansi kami adalah dia yang 20 tahun lalu mengurung Nararya Kirana, penguasa matahari terik Arjuna. Apa? 20 tahun lalu, setelah Arjuna dan Melati mengurung Nararya Kirana, mereka menghilang. Bagaimana mungkin dia jadi ketua aliansi Jalan Surgawi kalian? Kau kira aku akan membohongimu? Ini adalah dekret Solaris milik penguasa matahari terik. Melihat dekret ini, sama seperti bertemu beliau sendiri. Kami memberi hormat pada penguasa matahari terik. Kami memberi hormat pada penguasa matahari terik. Benar, ini memang dekret Solaris milik Arjuna. Tapi, seharusnya ia bersama jasad Arjuna tetap berada di tanah pengurungan iblis. Kenapa bisa muncul di sini? Arjuna mengorbankan dirinya menjadi segel. Aku menyaksikannya sendiri. Sudah tak mungkin hidup kembali. Jujur saja, dulu saat pertarungan ketua melawan Nararya Kirana, walau tidak tewas, beliau terluka parah. Hingga beberapa tahun terakhir, barulah beliau pulih dan keluar dari meditasi. Lalu mendirikan aliansi Jalan Surgawi ini. Kini rencana besar hampir matang. Ketua bermaksud menyaring para ahli terkuat di dunia untuk bersama-sama membasmi Nararya Kirana. Tunggijo. Dulu, Arjuna dan Melati berdua bekerja sama saja tak bisa membunuh Nararya Kirana. Lalu atas dasar apa dia mengira sendirian bisa membunuh Nararya Kirana? Mungkin kalian belum tahu.
Setelah Nararya Kirana disegel, Yang Mulia pemimpin aliansi, selama 20 tahun beliau terus merenung. Dan akhirnya menciptakan sebuah teknik rahasia yang menggemparkan. Teknik rahasia ini memerlukan orang kuat yang memiliki ikatan darah yang sama. Dengan kekuatan ikatan darah sebagai pemandu untuk bersama-sama menggerakkan pedang pembasmi iblis milik Yang Mulia pemimpin. Pada saat itu, kekuatan gaib pedang ini akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Barulah Nararya Kirana dapat dibasmi. Omong kosong. Pedang pembasmi iblis suamiku, sejak Nararya Kirana disegel, selalu berada di tanganku. Lagi pula, Nararya Kirana itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kecuali orang suci yang turun tangan, mustahil bisa dibasmi sepenuhnya. Aliansi Jalan Surgawi ini, dari awal sampai akhir hanyalah tipuan belaka. Hanya saja mereka bersusah payah sebenarnya punya rencana jahat apa? Karena keluarga Arjuna memiliki orang sekuat Anda sebagai penopang. Kekuatannya jauh melampaui keluarga lain. Kongres Pembasmi Iblis 7 hari lagi. Semoga keluarga Arjuna dapat berpartisipasi untuk membasmi Nararya Kirana bagi seluruh umat manusia, untuk membasmi Nararya Kirana bagi seluruh umat manusia. Mereka berulang kali menekankan, sepertinya sangat ingin membuat semua orang datang ke Kongres Pembasmi Iblis. Kongres Pembasmi Iblis ini pasti ada yang janggal. Sepertinya, aku harus pergi ke sana. Ibu punya kekuatan seperti ini, kita harus ikut Kongres Pembasmi Iblis. Kita bisa bersama-sama menguasai pedang sakti dan membasmi Nararya Kirana. Ya, kamu punya kekuatan seperti ini kesempatan terbaikmu. Bibi, aku percaya padamu. Dulu pasti ada alasan sulit yang tidak bisa engkau ungkapkan. Kali ini adalah kesempatan terbaikmu untuk membersihkan aib. Baik, nanti aku akan datang. Baik, kalau begitu aku akan menunggu kedatangan para anggota keluarga Arjuna di Kongres Pembasmi Iblis. Ayo kita pergi. Aduh. Melati, Zafran, keluarga kami, keluarga Arumi telah berbuat salah padamu. Sebagai kepala keluarga, aku tidak mengawasi dengan ketat, tidak bisa menilai orang dengan baik. Aku merasa malu padamu dan ibumu. Kenapa masih diam saja? Cepat minta maaf. Ya, Zafran, ini salahku. Aku buta tidak mengenali orang hebat. Kuharap kau tidak mempermasalahkannya. Sekarang baru tahu salah. Dulu saat kalian memperlakukan aku seperti anak haram dan menghinaku, kenapa tidak berpikir akan ada hari ini? Sekarang setelah melihat kekuatan ibuku, baru datang merendahkan diri. Kalian sungguh bisa fleksibel ya. Ya, ini salahku. Kau mau memukul atau menghukum, aku terima semuanya. Kumohon, demi kita masih satu keluarga, maafkan aku kali ini. Benar. Zafran, aku tahu kau menyimpan dendam di hati. Tapi sekarang, Kongres Pembasmi Iblis sudah di depan mata. Meskipun dia bertindak sembrono, tapi kumohon beri dia kesempatan untuk menebus kesalahan. Menebus kesalahan? Lihatlah sikapnya. Pergi pun hanya akan jadi pengecut. Bagaimana bisa menebus kesalahan? Semua ini salahku. Hukuman apapun aku terima. Serahkan pada kalian. Zafran, hukumannya serahkan saja padamu untuk memutuskan. Hukuman pasti harus ada. Tapi untuk sekarang, baru saja ibu bilang peristiwa dulu ada rahasianya. Sekarang bisakah ibu ceritakan padaku? Ibu ternyata memiliki kekuatan sehebat ini, kenapa 20 tahun lalu? Ibu malah kabur? Situasi aliansi Jalan Surgawi dan Nararya Kirana masih belum jelas. Lebih baik jangan dulu membuka diri. Lagi pula, karena aku sudah mencapai tingkat orang suci, lebih baik pergi dulu ke tanah pengurungan iblis, menyelesaikan Nararya Kirana, baru memberitahunya kebenaran. Zafran. Nak, sekarang belum bisa ibu beritahu kebenarannya. Ibu masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tapi kau harus percaya pada ibu.
Ibu pasti tidak akan menyakitimu. Ibu juga tidak akan meninggalkanmu. Ibu, aku percaya pada ibu. Zafran, bertahun-tahun ini kau sudah menderita. Lapor Ketua Aliansi. Rencana kami untuk membersihkan keluarga-keluarga besar di kota Qingyang gagal. Namun, kami menemukan seseorang di keluarga Arumi yang diduga adalah melati. Diduga. Diduga seperti apa? Ketua Aliansi yang bijaksana. Wanita ini kekuatannya luar biasa. Bahkan Rizky yang telah meminum ramuan suci bukan tandingannya dalam satu serangan. Rizky yang meminum ramuan suci juga bukan tandingannya dalam satu serangan. Ada kabar lain? Ada. Wanita ini 20 tahun yang lalu menjadi pembelot saat perang manusia iblis. Hingga yang mulia Nararya Kirana disegel, barulah dia kembali. Tapi apa? Tapi selama 20 tahun ini dia hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai pelayan di keluarga Arumi. Bahkan ketika putranya dipermalukan oleh keluarga Arumi, dia tidak pernah bertindak. Hingga hari ini, baru dia mau bertindak. Tidak pernah bertindak selama 20 tahun. Nah, itu dia. 20 tahun yang lalu, dia terkena serangan balik dari formasi saat menyegel Yang Mulia Nararya Kirana sehingga tidak bisa bertindak. Apakah dia pernah mengatakan tentang pergi ke Kongres Pembasmi Iblis? Dia sendiri yang menyetujui untuk menghadiri Kongres Pembasmi Iblis. Kalau begitu, kau tidak perlu mengurusnya lagi. Keluarga Arumi, kau juga tidak perlu ke sana lagi. Kau bukan lawan mereka, Ketua Aliansi. Keluarga Arumi tidak usah dibersihkan. Apa yang kau tahu? Awalnya memang akan membersihkan semua keluarga besar. Namun, Yang Mulia Nararya Kirana menguasai kota Qingyang di sini untuk memudahkan urusan kita. Sekarang Kongres Pembasmi Iblis akan digelar. Saat itu semua petarung akan menjadi persembahan kita. Nanti, menguasai kota Qingyang atau tidak, sudah tidak penting lagi. Ketua Aliansi bijaksana. Terima kasih atas bimbingan Ketua Aliansi. Pergi. Urus baik-baik masalah Kongres Pembasmi Iblis. Jika ada kesalahan sedikit pun, kau tahu akibatnya. Ketua Aliansi, tenang saja. Bawahan jamin dengan nyawa. Tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Melati, sudah lama kita tidak bertemu. Inikah tanah pengurungan iblis? Aku berdiri di luar, masih bisa merasakan tekanan yang begitu kuat. Sungguh tak bisa kubayangkan seberapa kuat sebenarnya Nararya Kirana ini. Benar, disinilah tempatnya. Kekuatan Nararya Kirana melampaui bayangan kalian semua. Ibu membawaku ke sini. Untuk apa? Setelah masuk ke dalam, keraguanmu akan terjawab semua. Sungguh? Sudah 20 tahun berlalu, aku kembali ke sini. Arjuna, kali ini aku membawa anak kita. Rohmu di alam baka, lihatlah dia baik-baik. Istriku, Nararya Kirana sudah di ujung tanduk. Hampir tidak bisa bersembunyi lagi. Mari kita di sini. Segera habisi dia. Baik. Aku akan melindungimu dengan kekuatan gaibku. Dengan begini, kau tidak akan terkena serangan energi iblis. Hanya saja, situasi di dalam tidak jelas. Setelah masuk, harus tetap dekat denganku. Baik ibu tenang saja. Tunggu. Ada gerakan di dalam pintu. Kita lihat situasinya dulu. Orang-orang dari Aliansi Jalan Surgawi. Mereka sedang apa di sini? Orang-orang dari Aliansi Jalan Surgawi. Mereka ngapain di sini? Orang-orang ini, sepertinya mereka sedang menyerap aura kegelapan Nararya Kirana untuk latihan. Dan, sepertinya bukan pertama kali mereka melakukannya. Kulihat mereka sudah sangat dalam terpengaruh aura kegelapan. Mereka sudah jadi boneka Nararya Kirana.
Apa? Ibu, maksud ibu, orang-orang aliansi Jalan Surgawi semua adalah boneka yang dibuat sekte iblis? Benar. Dan di dalam tanah pengurungan iblis ini, mereka telah memasang sebuah formasi yang sangat kuat. Ibu, bagaimana kalau kita mundur dulu, kumpulkan semua orang, beritahu mereka kebenarannya? Jangan buru-buru. Mereka tidak akan percaya perkataan kita. Lagi pula, orang-orang aliansi Jalan Surgawi ini cuma anak buah biasa. Setelah kita menemukan Nararya Kirana dan membunuhnya, formasi ini beserta orang-orangnya bisa diselesaikan kemudian. Membunuh Nararya Kirana? Nanti, ikuti aku dengan ketat. Melati bukan orang suci. Pada akhirnya takkan bisa mengalahkan Nararya Kirana. Sampai saat ini hanya bisa menggunakan darah murniku sebagai penuntun, tubuhku sebagai mata formasi untuk membangun landasan penjinak iblis, sekaligus membantumu mencapai tingkat orang suci dan memenangkan waktu. Kalau begitu kau akan mati. Ini satu-satunya kesempatan. Jaga baik-baik anak kita. Arjuna, jangan! Diam saja ngapain? Darah murniku sudah hilang. Maukah kau biarkan pengorbananku sia-sia? Cepat, lakukan. Arjuna! Arjuna, 20 tahun telah berlalu. Aku kembali membawa serta putra kita. Tempat apa ini? Mungkinkah ini adalah... Benar, disinilah segala pengurungan Nararya Kirana. Ibu, kenapa kamu bawa aku ke tempat ini? Tunggu aku masuk sebentar. Setelah keluar, kamu akan tahu. Nararya Kirana menghilang. Tidak mungkin. Jebakan ini hanya bisa menyegel dan menekan. Sama sekali tidak bisa membunuh Nararya Kirana. Suamiku ternyata juga tidak ada di sini. Dengan kemampuan suamiku, tubuhnya tidak akan hancur atau menghilang dalam 20 tahun. Apakah karena menekan Nararya Kirana menghabiskan terlalu banyak energi sehingga... Arjuna, aku kira masih bisa bertemu denganmu sekali lagi. Tidak. Karena segelnya masih ada, Nararya Kirana ini pasti masih di dalam segel. Tidak mungkin menghilang begitu saja. Dia bersembunyi di mana? Ini. Sial, Nararya Kirana ini bahkan berubah menjadi keadaan kekosongan. Oh begitu. Tidak heran aku bahkan tidak menyadarinya segera. Ternyata Nararya Kirana ini bahkan untuk menyelamatkan nyawanya, baru kemudian berubah menjadi keadaan kekosongan. Ibu sudah keluar ya? Ibu baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Cenger, sudah tahu mengkhawatirkan ibu ya? Ibu, apakah ibu akan memberitahuku kebenarannya? Keadaannya khusus. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Nanti di rumah akan ku beritahu. Lapor, Ketua Aliansi, Melati belum lama ini pernah datang ke tanah pengurungan iblis, masuk ke halaman belakang. Kemungkinan sudah bertemu dengan Yang Mulia Nararya Kirana. Tidak apa-apa, Ito.
Yang mulia Nararya Kirana. Sekarang sudah berada di alam kehampaan. Siapapun tidak bisa melukainya sedikit pun. Kalau begitu kita tidak melakukan apa-apa. Urusan ini tidak usah kau urus. Bagaimana dengan urusan formasi yang kau tangani? Ketua aliansi tenang saja. Formasi sudah dipasang dengan sempurna meliputi seluruh tanah pengurungan iblis. Sudah pasti aman 100%. Bagus. Aku sudah lama menunggu momen ini. Nak, sekarang sudah tidak perlu lagi menyembunyikan ini darimu. Benar, ibumu adalah melati yang kalian sebut-sebut itu. Anda adalah Melati? Tidak heran. Tidak heran Anda bisa masuk sendiri ke tanah pengurungan iblis. Kalau begitu, semuanya masuk akal. Ibu. Kalau begitu, dulu ibu bukan kabur, tapi mengejar Nararya Kirana? Benar begitu? Ya. Selama bertahun-tahun ini, kekuatan ibu terkunci, selalu takut membuka identitas. Khawatir ras iblis akan membalas dendam pada kita. Kamu sudah menderita. Ibu, anak ini tidak berbakti. Selama bertahun-tahun, aku selalu salah menyalahkan ayah dan mengucapkan kata-kata kejam yang begitu jahat padamu. Mohon ibu menghukumku. Nak, kemari. Ibu tidak menyalahkanmu. 20 tahun yang lalu, aku dan ayahmu, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umat manusia, terpaksa menghadapi Nararya Kirana sendirian. Namun ayahmu, dengan mengorbankan nyawanya, mengurung Nararya Kirana. Ibu juga kehilangan semua kekuatannya dan menjadi orang biasa. Ibu khawatir jika ras iblis tahu identitas ibu, mereka akan membalas dendam pada kita. Terpaksa, ibu membawamu bersembunyi dan menyembunyikan identitas. Tidak berani mengungkapkan kebenaran. Bunda? Tahukah Bunda? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah berkali-kali membayangkan bahwa orang tuaku bukan pengecut, bukan pengkhianat, melainkan pahlawan besar. Sekarang akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Nak, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Tidak, sama sekali tidak. Aku kan anaknya Melati, semua orang di dunia iri padaku. Sekarang, aku hanya merasa bersyukur. Bunda, aku sangat ingin mengumumkan pada dunia bahwa ibuku adalah Melati, bukan pengkhianat, dia adalah pahlawan umat manusia. Ayo. Cenger, jangan berdiri saja. Mari kita duduk dan bicara. Cenger, Bunda mengerti perasaanmu sekarang. Tapi selama bertahun-tahun ini, aliansi jalan surgawi dan ras iblis terus mencari jejak Bunda. Jadi untuk sementara, jangan bocorkan identitas Bunda dia dulu. Baik, semua ikut kata Bunda. Oh iya, Bunda, kalau Bunda adalah Melati, berarti ayahku adalah Arjuna? Bunda bilang tadi, ayah mengorbankan nyawanya untuk menyegel Nararya Kirana. Tapi di pihak aliansi jalan surgawi, mereka bilang ayahku tidak mati, malah mendirikan aliansi jalan surgawi. Ini sebenarnya bagaimana? Dulu, ayahmu memang sudah meninggal. Hari ini Bunda membawamu ke sini adalah agar setelah mengatasi Nararya Kirana, kamu bisa berziarah sendiri ke makam ayahmu. Hanya saja... Hanya saja apa? Apakah ada perubahan, ayahku? Hanya saja... Setelah Bunda masuk ke tanah pengurungan iblis, tidak menemukan jasad ayahmu. Mungkin selama bertahun-tahun ini, untuk menekan Nararya Kirana terlalu banyak terkuras. Jasadnya sudah lapuk dan menghilang. Ayah, kalau begitu,
aliansi Jalan Surgawi itu menggunakan nama ayahku. Untuk bekerja untuk Nararia Kirana? Bajingan-bajingan yang menghina ayahku ini? Cenger. Setelah Nararia Kirana diselesaikan, ibu akan membersihkan nama ayahmu. Ibu, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa membunuh Nararia Kirana. Ngomong-ngomong, hari ini kamu bilang akan pergi membunuh Nararia Kirana. Apakah tidak berhasil? Nararia Kirana menggunakan ilmu siluman, berubah menjadi keadaan kekosongan. Di seluruh dunia ini, tidak ada yang bisa melukainya, termasuk ibu juga. Kecuali dia sendiri yang membatalkan keadaan kekosongan. Kalau begitu dia jadi tak terkalahkan dong. Kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan kekosongan, dia butuh menguras banyak tenaga siluman. Seharusnya tidak bisa bertahan lama. Jadi, hari ini pasti dia akan bertindak. Kalau tebakanku tidak salah, kemunculan Nararia Kirana seharusnya tidak akan lama lagi. Cenger, kamu masih ingat hari ini? Di tanah pengurungan iblis, benda yang kita lihat itu? Maksudmu? Formasi itu? Benar. Benda itu adalah ritual pengorbanan. Tujuan aliansi Jalan Surgawi mengadakan Kongres Pembasmi Iblis adalah untuk mengumpulkan para petarung dari seluruh dunia, lalu mengorbankan mereka untuk membantu Nararia Kirana muncul. Rencana yang sangat keji. Dia ingin menghabisi seluruh dunia persilatan sekali pukul. Bangsat-bangsat ini, aku tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Jika Nararia Kirana ingin muncul, pertama-tama, dia harus membatalkan keadaan kekosongannya sendiri. Dan saat itulah, aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Jadi Kongres Pembasmi Iblis kali ini harus kita ikuti. Selanjutnya, kita akan pergi menghadiri Kongres Pembasmi Iblis. Coba tunjukkan teknik bela dirimu. Biarkan aku lihat kemampuanmu. Ibu, aku tidak latihan dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang mengajarku. Kamu bisa berlatih sampai tahap ini. Sungguh tidak mudah. Kamu mewarisi bakatku dan ayahmu. Rajinlah berlatih. Di masa depan, pasti akan ada prestasi. Ibu, tolong ajari aku. 20 tahun ini, kekuatan sihirku hilang semua. Tapi di jalan seni bela diri, pemahamanku justru naik 1 tingkat. Duduklah dulu. Dengarkan dengan seksama. Hati seperti danau yang tenang, pikiran fokus pada dantian. Mengubah esensi dasar menjadi tenaga hidup. Bentuknya seperti salju terbang. Ibu, aku merasa kekuatan di dalam tubuhku lancar seperti belum pernah sebelumnya. Bakatmu memang sudah bagus dari awal. Ingatlah, di jalan seni bela diri, rajin dan tekun adalah yang utama. Jangan dangasta sampai mimpi malas. Iya. Kongres Pembasmi Iblis ini ternyata datang begitu banyak orang. Hanya Maha Guru saja sudah tidak kurang dari 10 orang. Ibu, aliansi Jalan Surgawi ini pertahanannya sangat ketat. Bagaimana kita bisa menggagalkan rencana mereka? Para pahlawan, selamat datang di Kongres Pembasmi Iblis. Hari ini kita berkumpul di sini hanya untuk satu hal, yaitu membasmi Nararia Kirana, mengembalikan kedamaian di dunia. Bagus. Ini adalah
Pedang pembasmi iblis senjata pusaka aliansi jalan surgawi kami. Pedang ini 20 tahun yang lalu Pernah melukai Nararya Kirana dengan parah. Di dunia ini satu-satunya yang terhadap Nararya Kirana bisa melukai dengan senjata pusaka. Pedang yang sangat kuat. Jika bisa memiliki pedang ini, aku akan tak terkalahkan di dunia. Aku harus mendapatkan pedang ini. Hari ini kita di sini untuk menentukan yang terkuat. Pemenang akhir akan memegang senjata pusaka ini bersama dengan ketua aliansi kami. Membasmi Nararya Kirana. Bagus. Bagus. Para hadirin, tenanglah. Selanjutnya, siapapun boleh naik ke atas panggung untuk menjadi juara bertahan dan menerima tantangan dari orang lain. Pertarungan di atas ring tidak terbatas caranya sampai akhirnya satu-satunya orang yang masih berdiri di atas ring. Dialah sang terkuat yang pantas. sekarang saya umumkan, Kongres Pembasmi Iblis resmi dimulai. Bagus. Saya, Rendra Pradipta dari Kota Bintang Langit. Hari ini menjawab seruan aliansi Jalan Surgawi, datang untuk membasmi iblis dan menegakkan kebenaran. Pedang pembasmi iblis ini pasti akan jadi milikku. Adakah yang berani maju untuk bertarung denganku? Rendra Pradipta dari Kota Bintang Langit. Itukah orang yang tak terkalahkan di Kota Bintang Langit, Sang Mahaguru yang kuat? Aku yang akan menghadapimu. Mendengar namaku masih berani naik, sepertinya kau punya sedikit keberanian. Buku bicara, senjata pusaka milik yang terkuat. Mari kita buktikan dengan aksi. Hah! Kongres Pembasmi Iblis ini memang penuh dengan orang-orang hebat. Sudah lama aku tidak bertemu orang yang bisa menghadapi beberapa jurus dariku. Lagi! Ibu, sesuai perintah Ibu, semuanya sudah siap. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan buru-buru, tunggu saja. Sekarang belum saatnya bagi mereka untuk bertindak. Ibu, kedua orang di atas panggung itu adalah Mahaguru. Menurut Ibu, siapa yang akan menang? Kekuatan Rendra Pradipta lebih unggul. Tidak akan lama lagi, seharusnya dia bisa mengalahkan lawannya. Keduanya adalah petarung Mahaguru. Kekuatan mereka seharusnya setara. Nona, dengan usiamu, sebaiknya jangan sembarangan berpendapat. Kata ibuku pasti yang paling akurat. Tinggal lihat saja nanti pasti tahu. Dasar bocah. Ngomongnya seolah-olah ibumu yang terhebat di dunia gitu. Kamu ngerti apa? Ada apa ini? Baru saja dia bilang, Rendra Pradipta langsung menang. Masih ada yang berani? Mahaguru pun bagaimana? Hari ini pedang pembasmi iblis milikku. Sombong sekali. Hari ini kuakhiri nyawamu. Sepertinya, soal aku yang menguasai pedang pembasmi iblis ini, tidak ada yang keberatan lagi, ya? Cuman seorang Mahaguru berani-beraninya sombong. Aliansi Jalan Surgawi. Itu orang aliansi Jalan Surgawi. Mereka akhirnya turun tangan. Bagus, mari kita lihat bagaimana Rendra Pradipta bisa sombong lagi kali ini. Raka Darmawan. Berani sekali dia naik ke arena. Aku ingat sebelumnya, sikapnya terhadap Rizky. Sepertinya dia belum jadi Mahaguru, kan? Si sampah ini gagal memaksa Melati bertindak. Pada akhirnya tetap harus aku yang turun tangan.
Ingat, tujuanmu hanya satu, yaitu menahan Kongres Pembasmi Iblis. Jangan biarkan siapapun menang. Tahan waktu sampai formasi diaktifkan. Hah, begitu Kongres Pembasmi Iblis dimulai, mereka sudah seperti ikan dalam tong. Nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Siap. Wow. Akhirnya nggak perlu gunggang, akhirnya nggak perlu pura-pura lagi. Apa? Dengan kemampuan Rendra Pradipta, cuma beberapa jurus langsung tumbang. Kekuatan aliansi jalan surgawi benar-benar luar biasa ya, pantasan didirikan oleh Arjuna. Baru 7 hari berlalu, kok dia jadi sekuat ini? Dia sekarang sudah sangat terjerumus dalam kegelapan, sepenuhnya jadi boneka Nararya Kirana. Sekumpulan sampah. Cuma dengan kemampuan selevel kalian, berani-beraninya ingin membunuh Nararya Kirana. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kita semua di sini bersama-sama melawan Nararya Kirana. Kenapa kamu begitu? Ayo, biar kulihat masih ada sampah lain yang berani maju. Bajingan. Dulu di keluarga Arumi, bukannya kamu sangat sombong? Naiklah. Biarkan aku yang menyayangimu. Raka Darmawan, tutup mulut anjingmu. Ibu, dia terlalu sombong. Kita cuma terus menonton seperti ini. Pergilah nak, kamu naik dan beri dia pelajaran. Aku yang maju. Ibu, aku merasa sekarang dipenuhi kekuatan. Pergilah. Seperti yang dia inginkan, kamu cukup keluarkan seluruh tenagamu. Anak ini gila ya? Bahkan Rendra Pradipta bukan lawannya. Dia naik buat apa? Mencari mati, muda dan penuh semangat. Anak ini akan celaka. Keluarga Arumi sudah tidak punya orang lagi. Melarik, kamu sendiri tidak berani naik. Mengirim anak sampahmu ini untuk mati menggantikanmu. Yang mati justru kamu kali. Hari ini, aku akan menghancurkan mulut anjingmu. Lumayan menarik. Lebih kuat sedikit dari sampah tadi. Raka Darmawan, kamu juga cuma segini. Kamu sebentar lagi tidak bisa bicara. Bajingan kecil. Darahmu, kenapa warnanya seperti ini? Dia hampir menjadi iblis. Hanya tinggal selangkah lagi. Menang. Anak muda ini ternyata menang. Bagus, pukulannya bagus. Dia begitu sombong, pukuli dia dengan keras. Ini jurus apa? Kok aku belum pernah lihat sebelumnya? Tekanan auranya kuat banget. Rasanya kekuatannya sekarang 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ibu, ini apa yang terjadi? Kenapa seranganku tidak mempan padanya? Cheng-er, seranganmu sekarang tidak akan mempan padanya, karena dia sudah berubah menjadi iblis. Berubah jadi iblis? Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Ini kan anggota aliansi Jalan Surgawi. Masa bisa berubah jadi iblis? Percaya atau enggak, kamu lihat aja kelanjutannya. Cheng-er, jangan khawatir. Ibu di sini, aliansi Jalan Surgawi sudah tidak bersembunyi lagi.
Sepertinya Nararya Kirana juga akan segera muncul. Ini apa? Kenapa dia bisa berubah jadi begini? Aku kayaknya pernah lihat di buku kuno tentang ini. Ini wujud ras iblis. Ras iblis? Cewek ini ternyata benar. Ternyata dia dari ras iblis. Di mana orang-orang aliansi Jalan Surgawi? Bagaimana mungkin anggota mereka berubah menjadi ras iblis? Mungkinkah ras iblis menyusup ke dalam aliansi Jalan Surgawi? Bagaimanapun juga, manusia dan ras iblis adalah musuh bebuyutan. Kalau ada ras iblis muncul, semua orang berhak membasminya. Ayo kita serang bersama. Bunuh dia, bunuh. Bocah sialan. Kau berhasil memaksaku sampai ke titik ini. Sekarang kau bisa mati dengan tenang. Hari ini, aku akan menghabisi kamu. Demi rakyat. Tahan. Sudah kukatakan aku bilang akan menghancurkan mulut anjingnya. Anak haram, aku lihat sampai kapan kau bisa tahan. Cenger, ingat apa yang ibu ajarkan padamu beberapa hari ini. Kau punya kekuatan ibu, tidak lebih lemah darinya. Hati tenang bagai danau, pikiran fokus pada dantian. Ubah esensi dasar menjadi tenaga hidup, wujud bagai salju terbang. Tidak. Bagus! Bunuh anggota ras iblis ini! Bunuh dia, jangan biarkan dia hidup. Bagus! Bagus, bagus! Ibu, aku mengerti. Hati-hati. Hati-hati. Raka Darmawan, kau cari mati. Hentikan. Karena pertandingan sudah berakhir, pemenang dan pecundang sudah jelas. Mengapa harus membunuh? Pemenang dan pecundang sudah jelas. Dia sudah berubah menjadi iblis. Kau... Semuanya lihatlah baik-baik. Inilah wajah asli aliansi Jalan Surgawi mereka. Di depan kita semua, mereka terang-terangan melindungi ras iblis. Seperti ini. Masih bicara tentang membasmi Nararya Kirana, masih bicara tentang menegakkan keadilan. Yang Teci Mulyanti Utusan Agung, bagaimana bisa kau melindungi ras iblis? Kami butuh penjelasan. Yang Mulia Utusan Agung? Aku tidak terima. Semua gara-gara perempuan itu. Semua gara-gara dia. Zafran Atmaja baru bisa sekuat sekarang. Kumohon Yang Mulia Utusan Agung berikan aku kekuatan. Aku akan membunuh si brengsek ini. Dasar sampah, pergi! Baik, kalian mau penjelasan? Aku akan berikan penjelasan untuk kalian. Inikah penjelasanmu? Benar. Inilah penjelasanku. Kekuatan siarku kok hilang. Ini apa yang terjadi? Kalian, aliansi Jalan Surgawi! Melati, kau memang hebat, tapi di hadapan Yang Mulia Nararya Kirana, kau cuma bisa menunggu ajal. Apa, kau adalah Melati? Benar. Dia adalah ibuku. 20 tahun yang lalu, Melati yang menyegel Nararya Kirana. 20 tahun yang lalu, yang bersama Arjuna menyegel si iblis itu adalah Melati. Pantas saja. Tadi bisa langsung melihat kekuatan Rendra Pradipta. Melati, bagus sekali. Kita diselamatkan. Tidak, Ketua Aliansi Jalan Surgawi bukan Arjuna. Kenapa bisa? Kalian masih belum mengerti? Ketua Aliansi Jalan Surgawi bukan ayahku sama sekali. Mengatasnamakan ayahku, mereka terus menipu kalian, mengelabui kalian untuk datang ke sini. Banyak omong.
Aliansi Jalan Surgawi sudah membelot ke Nararia Kirana. Mereka adalah anjing peliharaan si iblis. Mengelabui kalian untuk datang ke sini. Hanya untuk menjadikan kalian sebagai tumbal dan mengorbankan kalian semua. Lalu apa gunanya kalian tahu? Sekarang ritualnya sudah dimulai. Kekuatan sihar semua orang akan dipersembahkan untuk Yang Mulia Nararia Kirana. Kalian cuma bisa bertahan sebentar berkat Melati saja. Mimpi. Hari ini, ibuku ada di sini. Semua rencana busuk kalian hanya punya satu akhir. Gagal. Melati, tolong selamatkan kami. Kami mohon Yang Mulia bertindak. Hanya Yang Mulia yang bisa menyelamatkan semua ini. Mohon Yang Mulia bertindak. Mohon Yang Mulia. Konyol. Melati sekarang sendiri dalam bahaya. Mau pakai apa untuk menyelamatkan kalian? Serang! Tangkap Melati untukku. Siapa sebenarnya pemimpin Aliansi Jalan Surgawi? Kenapa dia belum muncul juga? Bukan giliranmu bertanya di sini. Kenapa pada diam saja? Tangkap dia. Dasar para pecundang. Banyak sekali orang, tapi tak ada yang bisa mendekatinya. Aku sudah berubah jadi iblis. Melati, tolong selamatkan nyawa kami. Setelah kekuatan kami pulih, kami akan bantu Anda melawan Nararia Kirana untuk menghilangkan ancaman selamanya. Mohon Yang Mulia bertindak. Mohon Yang Mulia bertindak. Hormat pada Yang Mulia pemimpin. Bawahan ini tidak mampu. Mohon Yang Mulia pemimpin menghukum. Kau adalah ketua Aliansi Jalan Surgawi? Berkedip-kedip jadi ayahku. Sudah siap mati? Jangan main siluman. Akan kulihat siapa kau sebenarnya. Melati, sudah 100 tahun tak bertemu. Kau tak banyak berkembang ya. Siapa kau sebenarnya? Kau akan tahu sebelum mati. Sekarang jadi saja kurban untuk Nararia Kirana. Nararia Kirana belum muncul. Kalau kekuatan terkuak sekarang dan dia terganggu, dia bisa urung muncul dan semua usaha sia-sia. Lebih baik sembunyikan sedikit. Diam. Ibu. Melati. Kamu terlalu bodoh. Bahkan jika kau menggunakan kekuatan sihir untuk menggerakkan tali pengikat dewa, tali pengikat dewa tidak akan bergerak. Bahkan jika dewa datang, tidak bisa melepaskan diri. Bahkan jika kau memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tali pengikat dewa. Ibu, pergi. Melati, kau tahu tidak, kau adalah persembahan terbaik untuk Yang Mulia Nararia Kirana. Hidupmu bisa membuat Yang Mulia Nararia Kirana tak terkalahkan di dunia. Pedang datang! Melati. Dengan hidupmu, sambutlah kedatangan Yang Mulia Nararia Kirana. Tidak, jangan. Hancur. Aku tahu Bunda pasti yang terkuat. Bagaimana mungkin? Ini kan tali pengikat dewa. Bagaimana kau bisa melepaskannya? Melepaskan tali pengikat dewa pun bukan masalah. Lihatlah berapa banyak tenaga gaibmu yang tersisa. Melati, hari ini kau pasti mati. Bunda, ayo semangat. Kau pasti akan menang. Melati, kekuatannya setara dengan ketua Aliansi Jalan Surgawi. Hampir tidak ada bedanya. Semangat, Melati. Bisakah dia menang? Menang? Dia baru saja melepaskan tali pengikat dewa. Terlalu banyak tenaga gaib terkuras. Dengan apa dia bisa menang? Sudah kuduga Bunda pasti akan menang. Memang hebat, Melati. Aku memang bukan lawanmu. Tapi apa artinya itu? Di hadapan Nararia Kirana, kau itu apa?
Bahaya, dia sedang mengaktifkan formasi, menerobos segelnya. Haha, 20 tahun. Selama 20 tahun penuh. Melati dan Arjuna. Aku telah muncul kembali. Selamat datang Yang Mulia Nararya Kirana. Celaka. Semuanya sudah berakhir. Nararya Kirana telah turun ke dunia. Ras iblis telah kembali. Dunia akan kembali menderita. Melati dan Arjuna tidak ada. Kau hanya mencari sekumpulan sampah seperti ini sebagai pembantu. 20 tahun tidak bertemu. Kalian manusia semakin sampah. Hahaha. Arjuna si bodoh itu menggunakan nyawanya untuk menukar hidupmu selama 20 tahun. Yang didapat justru aku. Kembali yang lebih kuat. Sebenarnya aku harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku menyerap kekuatan sehebat ini? Tidak mungkin altar ini jelas-jelas adalah buatanku sendiri. Bagaimana mungkin? Kau terlalu cepat senang. Aku telah menunggumu selama 20 tahun penuh. Dan menemanimu berakting selama ini. Hari ini adalah saatnya untuk membunuhmu. Kekuatanku kembali lagi. Kembali. Semuanya sudah kembali. Terima kasih Melati, terima kasih Melati. Ini tidak mungkin. Ritual ini diwariskan oleh keluarga Nararya Kirana. Bagaimana mungkin kau bisa memecahkannya? Kau sudah merusak inti ritualnya sejak awal. Benar. Aku sudah menunggumu sejak lama. Menunggumu masuk ke dalam perangkap. Tidak. Ini tidak mungkin. Nararya Kirana bahkan bukan tandingan bagi Melati. Celaka dia mengalahkan Nararya Kirana. Kita semua tidak akan selamat. Ibuku tak terkalahkan. Bagus sekali. Asal bisa menangkap Nararya Kirana. Orang-orang dari aliansi Jalan Surgawi ini di hadapan Melati sama sekali tidak berarti. Tidak. Jika terus begini, aku akan menghilang. Jangan panik semua. Yang Mulia Nararya Kirana baru saja muncul, belum menyerap seluruh kekuatan para petarung, bukan dalam kondisi puncak. Semua murid aliansi Jalan Surgawi, dengarkan perintah. Serahkan kekuatan kalian, persembahkan semuanya padaku. Dengan daging dan darah kami bentuk tubuh suci Yang Mulia Nararya Kirana. Yang tak tertandingi. Relakan diri untuk Nararya Kirana, persembahkan segalanya. Sial. Yang Mulia Nararya Kirana. Semua murid aliansi Jalan Surgawi telah mempersembahkan seluruh jiwa petarung mereka semuanya padaku. Silakan Yang Mulia Nararya Kirana menikmatinya. Bagus, bagus, bagus. Kamu melakukan dengan baik. Aku sudah memiliki satu. Tubuh fisik yang sesungguhnya. Ilmu bela diriku. Telah mencapai tingkat setengah suci. Ini semua salahmu, Melati. Kalau bukan karena kamu, aku bisa menyerap kekuatan semua petarung di sini hingga mencapai tingkat orang suci yang tak terkalahkan di dunia. Tapi tidak apa-apa. Nanti aku bunuh kamu. Setelah itu, aku akan menyerap kemampuan semua petarung. Pada saat itu, aku tuh tetaplah satu-satunya penguasa di antara langit dan bumi. Tidak mungkin. Aku sudah mencapai tingkat setengah suci. Bagaimana mungkin aku masih bisa ditekan olehmu? Suci. Tingkat orang suci. Kau sudah mencapai tingkat orang suci. Mungkinkah? Selama ini kau menyembunyikan kekuatanmu. Orang suci. Orang suci. Melati, dia adalah orang suci. Orang suci telah muncul. Tak terkalahkan di dunia. Nararya Kirana pasti mati. Melati, ini kau yang memaksaku. Sial, dia sedang membakar sisa hidupnya sendiri untuk memaksakan diri meningkatkan kekuatan. Kau kira dengan membakar sisa hidup bisa menutupi jarak kekuatan antara kita? Mimpi di siang bolong. Kekuatan orang suci bukanlah sesuatu yang bisa kalian tebak-tebak. Bagus. Akhirnya si iblis ini akan dibunuh.
Ayah? Ayah lihat tidak? Ibu akan membunuh si iblis untuk membalaskan dendam ayah. Tidak. Jangan. Jangan, Melati. Kau tidak boleh membunuhku. Kau tidak boleh membunuhku. Aku salah. Aku bersedia tunduk padamu. Selamanya. Menjadi budak dan pelayanmu. Melati. Kumohon maafkan aku hanya mohon. Kau mau memberi aku kesempatan hidup. Memberimu kesempatan? Mimpi. Cepat habisi dia. Arjuna. Arjuna. Akhirnya aku bisa membalaskan dendammu. Aku tidak mengecewakan harapanmu. Tidak. Lihatlah, lihat siapa aku ini, lihat jelas wajahku. Bunuh aku. Kau pasti akan menyesal seumur hidup. Arjuna. Arjuna. Ibu, apa yang ibu katakan? Kamu bilang. Dia adalah ayah. Apa yang terjadi? Nararya Kirana jelas-jelas sudah menyuntikkan tubuh ketua aliansi Jalan Surgawi. Bagaimana mungkin adalah Arjuna? Mungkinkah? Arjuna sebenarnya tidak mati melainkan bergabung dengan Nararya Kirana. Tidak mungkin. Aku tidak percaya ayahku jelas-jelas adalah pahlawan yang menumpas Nararya Kirana. Bagaimana mungkin menjadi seperti ini? Tidak mungkin dulu Arjuna lebih memilih mengorbankan dirinya untuk menyegel Nararya. Kirana bagaimana mungkin dia masuk ke dalam kegelapan? Kamulah yang menggunakan tubuhnya membuatnya menjadi boneka. Melati. Ini aku. Sudah 20 tahun. Aku selalu merindukanmu setiap saat. Merindukan cengir kita. Udah tumbuh sebesar ini. Tidak. Bagaimana mungkin ini? Melati. Sekarang Nararya Kirana sudah dihancurkan. Kita bertiga, satu keluarga bisa bersama selamanya. Kamu bukan dia. Dia memandangku dengan tatapan yang kamu tidak bisa memalsukannya. Untung ibu tidak tertipu. Berdiri, Melati. Berani kau bunuh aku, sekarang aku sudah menyatu dengan jasad ini. Kalau kau bunuh aku, jasad Arjuna juga akan ikut musnah. Kau tegah, Melati. Ini kan pria yang paling kau cintai. Dulu dia rela mengorbankan nyawanya untukmu. Sekarang kau mau hancurkan tubuhnya dengan tanganmu sendiri? Jika Arjuna ada di sini, dia pasti lebih memilih mati daripada membiarkan Nararya Kirana hidup. Apalagi, kau berani-beraninya menguasai tubuhnya. Itu adalah penghinaan besar baginya. Jika Arjuna masih ada di alam sana, kurasa dia juga tidak ingin melihat tubuhnya sendiri dimanfaatkan oleh ras iblis. Hari ini, aku akan membalas untuknya. Melati. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Tidak baik, dia mau meledakkan diri. Dia mau menyeret kita semua ikut mati. Melati, apa jadinya kalau aku kalah darimu? Begitu aku berkehendak, semua orang di sini akan mati bersamaku. Aku akan menyaksikan sendiri anakmu berubah menjadi debu di hadapanmu. Bahaya semuanya, lari cepat. Mau lari, jangan harap. Formasi ini kudirikan sendiri dengan nyawaku. Bahkan Melati pun tak bisa menghancurkannya. Cuman trik receh. Ledakan bunuh diri receh seperti ini, kau pikir bisa melukaiku? Aku tahu itu takkan melukaiku. Tapi, Melati, bukankah kau mengaku ingin melindungi semua makhluk di dunia? Begitu aku berkehendak, aku akan meledak. Semua orang di sini takkan ada yang selamat. Membunuhku pun percuma. Bunuh aku tetap akan meledak. Semua orang di sini akan mati bersamaku. Kecuali kau rela mengorbankan nyawamu sendiri untuk menekanku. Melati, waktumu tak banyak lagi. Kalau kau ingin nyawa mereka, tukar dengan nyawamu sendiri. Ayo,
Pilihlah. Tidak, Ibu, cepat pergi. Selama Ibu masih hidup, masih ada harapan bagi manusia hari ini. Ponentamis, mohon selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Boleh gua segila jika Anda beri. Kami pasti akan menjaga putra Anda dengan baik. Kalau Yang Mulia pergi, kami pasti akan menjaga putramu dengan baik. Melati, inilah orang yang kau lindungi dengan segenap tenaga dan nyawamu. Mereka, demi menyelamatkan nyawa sendiri, bisa tanpa ragu mengorbankanmu. Menurutmu, apakah semua ini sepadan? Diam, kalian para pengecut. Ibuku demi seluruh umat manusia, pernahkah berhutang sedikit pun pada kalian? Dengan hak apa kalian meminta ibuku mati? Kami bukan pengecut. Setiap orang di sini adalah pilar penting dari kota masing-masing. Kalau kami mati, dunia akan kacau balau. Yang Mulia Melati mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan dunia. Itu adalah kebajikan besar. Benar Yang Mulia, putramu masih di sini. Tegakah ibu melihatnya mati bersama kami? Sekelompok pengecut. Yang Mulia Melati, nyawa kami tidak berarti apa-apa. Mohon bunuhlah Nararya Kirana untuk menjaga kedamaian abadi bangsa manusia. Yang Mulia Melati, jangan pedulikan kami. Cepat bunuh si iblis itu. Kalau aku bertindak, Cenger dan yang lain pasti tewas. Tapi kalau aku tidak bertindak, suamiku, kalau itu kamu, apa yang akan kau lakukan? Matahari terik. Kok belum mati juga kau? Arjuna. Melati. Ini aku. Ini adalah sisa terakhir kekuatan jiwaku di dalam tubuhnya. Aku menahannya dengan segenap tenaga. Tetap ada waktu untuk mengobrol. Manfaatkan kesempatan ini, lakukan sekarang. Ayah. Ayah. Aku sudah menjadi orang suci. Aku pasti bisa menyelamatkan sisa jiwamu yang terakhir ini. Mungkin bahkan bisa menghidupkanmu kembali. Tidak, kalau begitu si iblis itu bisa bertahan hidup. Aku sudah berusaha keras sampai sekarang. Dia tidak boleh hidup lagi. Tapi, aku tidak tega. Melati, aku sudah menyegelnya selama 20 tahun. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tidak akan bertemu dengan Cenger. Tak disangka aku bisa bertemu denganmu lagi. Bertemu dengan anak kita. Aku sudah sangat senang. Kekuatan sisa jiwaku disimpan untuk momen ini. Jangan lagi terpaku padaku. Melati. Lakukan sekarang. Asalkan Nararya Kirana diselesaikan, kita tidak perlu lagi menanggung gangguan dari ras iblis. Kalian bisa hidup dengan tenang. Ayah. Akhirnya aku bertemu denganmu. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajumu. Bodoh. Sudah besar masih menangis. Ini salah ayah. Tidak. Ayah, di hatiku, ayah selalu seorang pahlawan. Anak. Aku akan selalu bangga pada ayah dan ibu. Anak yang baik. Masa depan umat manusia ada di tanganmu. Arjuna, ya, kau tidak akan bertahan lama. Kau akan segera mati. Cepat, Melati, cepat lakukan. Aku tidak akan bertahan lama. Lakukan. Sayang. Suamiku. Selamat jalan. Ayah, tidak.